Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Putri Purnomo dari kelas 9A. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi pelajaran Bahasa Indonesia tentang teks ekspanasi. Jenis teks yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam konteks ilmu pengetahuan dan isu sosial. Yuk kita simak bersama-sama. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah jenis teks yang bertujuan menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena, baik itu fenomena alam, fenomena sosial, fenomena budaya, maupun fenomena ilmiah. Fokus utamanya adalah pada hubungan sebab akibat. Mengapa dan bagaimana suatu peristiwa bisa terjadi. Penjelasannya disusun secara logis, sistematis, dan berdasarkan fakta objektif, bukan opini pribadi. Nah, teks eksplanasi ini memiliki beberapa ciri-ciri loh. Teks eksplanasi memiliki beberapa ciri khas, yaitu yang pertama, bersifat faktual dan objektif, tidak memihak atau emosional. Lalu yang kedua, menggunakan kata kerja material, seperti terjadi, menyebabkan, menghasilkan. Lalu, sering memakai konjungsi kausalitas, seperti kata karena, sehingga, akibatnya, atau oleh karena itu. Lalu, teks eksplanasi mengandung istilah teknis sesuai topik, misalnya ketimpangan ekonomi atau deforestasi. Dan ciri khas yang paling penting yaitu tidak memuat opini ataupun ajakan pribadi. Tujuan teks eksplanasi murni untuk mendidik dan memberi pemahaman. Nah, teks eksplanasi ini juga memiliki beberapa struktur loh. Secara struktur, teks eksplanasi terdiri menjadi 3 bagian utama. Yang pertama yaitu struktur pernyataan umum. Bagian pembuka yang memperkenalkan fenomena secara umum, semisalnya kemiskinan masih menjadi masalah serius di Indonesia. Lalu struktur yang kedua yaitu deretan penjelas. Ini adalah inti dari teks, di mana proses atau rangkaian sebab akibat dijelaskan secara runtut, biasanya dalam urutan kronologis atau logis. Lalu struktur yang ketiga yaitu bisa berupa ringkasan, implikasi, atau penekanan ulang pada pentingnya memahami fenomena tersebut. Nah, yuk kita lihat contoh teks eksplanasi. Nah, dalam contoh ini saya mengambil fenomena sosial kemiskinan. Yuk kita lihat. Nah, pada paragraf pertama kita bisa lihat dia membahas kemiskinan secara umum atau secara luas, yang berarti ini termasuk dalam pernyataan umum. Lalu, pada paragraf kedua, ini menjelaskan secara rinci apa itu kemiskinan dan kemiskinan di dalam Indonesia. Ini termasuk dalam deretan penjelas. Dan paragraf yang ketiga, ini juga masih menjelaskan secara lanjut apa itu kemiskinan dan bagaimana cara menanggulanginya. Jadi ini termasuk ke deretan penjelas kedua. Lanjut kita ke halaman selanjutnya. Nah, paragraf keempat di sini juga masih membahas tentang penjelasan kemiskinan. Jadi ini termasuk ke deretan penjelas yang ketiga. Nah, di paragraf terakhir atau paragraf kelima, ini menyebutkan penyelesaian dari kemiskinan yang juga termasuk dari kesimpulan.
Jadi, contoh ini sudah memenuhi struktur dan ciri-ciri dari teks eksplanasi. Sekian presentasi teks eksplanasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.